Problem penyakit yang diderita orang saat ini sebenarnya bukan karena kurang makan, ya, tapi yang terjadi justru sebaliknya, terlalu sering makan. Ya. Orang sekarang ini makannya bukan 3 kali, tetapi bisa sampai 6-7 kali dalam sehari. Benarkah demikian? Oke, coba kita telusuri ya. Pagi jam 6 sampai jam 7 sarapan. Ya, kemudian jam 9, jam 10 sudah mulai lapar lagi. Maka yang dilakukan adalah snack pagi. Ya. Kemudian jam 12, jam 1 makan siang. Lalu jam 3 sore biasanya snack sore. Ya. Kemudian pulang kerja atau kembali ke rumah jam 6, jam 7 makan malam. Lalu jam 8 snack menjelang tidur. Kalau ada yang begadang, maka biasanya disertai dengan makanan. Yang paling gampang membuat mie instan kan, yang biasa, atau keluar rumah untuk beli nasi goreng atau mie goreng. Itu adalah 7 kali makan sehari jadinya. Ya, sangat banyak sekali frekuensi makannya, dan cemilan saat ini kalorinya meskipun kecil, kalorinya hampir sama dengan makan utamanya. Jadi kalori yang masuk juga sangat tinggi sekali, mengakibatkan obesitas dan berbagai macam penyakit gangguan hormonal yang disebut sebagai sindroma metabolik karena frekuensi makan yang berlebihan. Lalu solusinya apa? Gampang sekali, solusinya adalah melakukan puasa atau yang sekarang tren disebut dinamakan intermittent fasting. Ya. Opini saya Dr. Roy akan menjelaskan manfaat-manfaat dari puasa. Simak ya. Yang pertama adalah untuk mengurangi berat badan. Karena untuk mengurangi berat badan itu Anda harus defisit kalori. Tetapi ketika Anda tidak melakukan puasa dan berupaya melakukan defisit kalori, Anda akan pusing sendiri. Karena harus menghitung berapa kalori dari makanan yang masuk ke dalam mulut saya. Ya. Ataupun berapa banyak saya harus melakukan exercise, olahraga agar membuang energi dari makanan yang masuk itu. Ya. Tapi dengan melakukan puasa atau intermittent fasting, maka Anda tidak perlu lagi pusing-pusing menghitungnya. Anda dijamin pasti defisit kalorinya. Ya. Dan itu akan membuat Anda menjadi langsing mengatasi obesitas Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah atau mengatasi kencing manis tipe 2. Puasa akan meningkatkan sensitivitas insulin. Itu adalah problem yang tidak dimiliki oleh penyakit kencing manis. Ya, kencing manis itu karena terjadi resistensi insulin. Jadi sel sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Puasa mengembalikan sensitivitas itu. Dan dampaknya adalah puasa bisa menyembuhkan kencing manis tipe 2. Yang mungkin awalnya minum obat, bahkan suntik insulin. Dengan melakukan intermittent fasting bisa mengatasi penyakit kencing manis itu. Bila Anda tertarik intermittent fasting untuk penyakit kencing manis, Anda bisa simak di tayangan saya ini ya. Silakan simak di sana. Oke, itu alasan yang kedua. Atau manfaat yang ketiga ini sangat luar biasa, yaitu bisa mencegah dan mengatasi kanker. Ketika puasa, maka tubuh kita relatif kekurangan gula. Gulanya sangat minim sekali. Dan sel kanker hanya bisa memanfaatkan gula untuk pertumbuhan selnya atau untuk kehidupan sel kanker itu. Ketika kita puasa, gulanya turun, maka tubuh kita akan membongkar lemak untuk dijadikan bahan bakar dalam bentuk keton. Sel kanker tidak bisa mengakses keton sebagai sumber bahan bakarnya. Akibatnya, sel kanker akan mati dan sel yang sehat tetap bisa survive karena sel sehat bisa mengakses keton. Itu manfaat yang ketiga dari intermittent fasting. Manfaat yang keempat, masih berhubungan dengan kanker juga, ternyata intermittent fasting bisa mengurangi dampak dari kemoterapi yang dilakukan oleh penderita kanker. Luar biasa kan? Mengurangi dampaknya. Padahal dampak dari kemoterapi itu sangat tidak disukai oleh penderita. Mual muntah, lebih nyeri, dan sebagainya. Ya, bisa diatasi, bisa dibantu dengan intermittent fasting. Kemudian dampak yang lain adalah memicu perbaikan sel-sel di dalam tubuh kita. Ya. Dengan autofagi, proses autofagi dari intermittent fasting itu atau puasa, maka sel-sel yang rusak itu akan dibongkar dan proteinnya dipakai kembali. Proses recycle terjadi. Recycle ini akan membantu menyehatkan sel-sel yang sehat
dan menghilangkan sel-sel yang sakit, proses autofagi. Termasuk juga bagi Anda yang lambungnya sakit akan terjadi perbaikan ini. Karena itu jangan berpikiran bahwa puasa itu akan memperburuk kesehatan lambung Anda. Bukan. Justru yang terjadi adalah menyehatkan lambung Anda. Jadinya, ya. Anda hanya ketakutan saja kalau puasa itu akan memperburuk lambung Anda. Yang terjadi sebaliknya justru menyehatkan lambung Anda, ya. Kemudian manfaat yang lainnya adalah mencegah terjadinya atau mengurangi proses aging, ya, proses penuaan. Dengan puasa, growth hormone akan keluar lebih banyak lagi. Growth hormone ini akan mengurangi terjadinya penuaan mulai level sel, organ, sampai keseluruhan tubuh kita. Tubuh kita akan dihambat penuaannya. Kemudian manfaat yang lain adalah mencegah terjadinya Alzheimer, Parkinson, ya, kemudian stroke, atau mencegah terjadinya gangguan-gangguan saraf, ya, justru memperbaiki saraf kita. Nah, itulah manfaat dari puasa dan bisa memotivasi Anda untuk melakukan puasa atau fasting. Karena puasa itu menyehatkan, mudah, murah, ya, luar biasa kan? Jadi ya, dan bahkan gratis bagi Anda ketika Anda bisa melakukan puasa yang disebut sebagai intermittent fasting. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Bila informasi ini dirasa bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dan saya Dr. Oi. Stay healthy.